Shalom untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, kita harus mencerminkan bagaimana hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya kepada kita sekarang adalah, bagaimana sih cara kita agar kita hidup berkenan di hadapan Allah? Dalam firman Tuhan kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas, bagaimana cara kita agar kita hidup berkenan di hadapan Allah. Yaitu yang pertama adalah hidup kudus, yang kedua adalah menjadi terang dan garam dunia, yang berikutnya adalah mengenal dan melakukan kehendak Allah. Untuk poin pertama yang akan kita bahas adalah hidup kudus. Dapat kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hidup kudus berarti hidup yang terpisah dari dosa dan berusaha untuk meneladani sifat Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ini, kita dipanggil untuk hidup kudus sama seperti Allah yang memanggil kita. Hidup kudus bukan hanya soal menghindari dosa, tetapi juga hidup dengan cara yang mengarahkan hati kita kepada Allah. Allah ingin kita hidup seturut dengan kehendaknya dan mencerminkan kekudusannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama seperti sebuah lukisan yang indah dibuat oleh seorang seniman hebat. Untuk menciptakan lukisan tersebut, seniman itu memerlukan bahan-bahan yang terbaik. Dan dalam prosesnya, ia menghilangkan semua ketidaksempurnaan dari lukisan itu. Begitu juga dengan hidup kita. Allah menginginkan kita menjadi seperti lukisan yang indah di tangannya, yang melalui proses penyucian menghilangkan dosa dan ketidaksempurnaan agar kita hidup serupa dengannya. Untuk hidup kudus, kita perlu memperbaharui hidup kita setiap hari. Ini berarti kita harus menjaga pikiran, hati kita dari godaan dunia. Dengan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah, kita dapat menunjukkan bahwa hidup kita benar-benar terpisah dari dunia dan hidup untuk Allah. Poin yang kedua, saudara-saudara, yaitu menjadi terang dan garam dunia. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Terangnya, kita dipanggil untuk mengarahkan orang lain kepada Allah dengan hidup kita yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Sebagai garam, kita memberikan pengaruh positif di dunia ini, mengawetkan dan memberikan rasa. Kehidupan Kristen seharusnya menjadi teladan yang memancarkan kasih Allah kepada dunia yang gelap ini. Coba kita bayangkan bahwa dunia ini sebagai sebuah sup yang hambar tanpa garam. Garam itu memberikan rasa dan memberikan kelezatan pada masakan. Demikian pula, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat dengan karakter yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Seperti terang yang tidak bisa disembunyikan, kita harus menampilkan karakter Kristus dimanapun kita berada, sehingga orang lain melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga melalui hidup kita. Untuk menjadi terang dan garam bagi dunia, kita harus menjalani hidup yang penuh kasih, integritas, dan keadilan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tempat kerja, di perkuliahan kita, atau dalam keluarga, kita perlu menampilkan kebaikan Allah dengan sikap yang penuh kasih dan kebenaran, sehingga orang lain dapat melihat
perbedaan hidup kita dan ingin mengenal Allah lebih dalam. Jadi saudara-saudara, melalui hidup kita yang berdampak positif, Allah dapat dimuliakan. Yang berikutnya adalah mengenal dan melakukan kehendak Allah. Kita dapat melihatnya dalam Roma 12 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 12 ayat 2 mengajarkan kita untuk tidak menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia ini, tetapi untuk mengalami pembaharuan pikiran agar kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah tidak hanya sebatas pada pemahaman intelektual, tetapi juga dalam tindakan nyata kita. Makanya di sini dikatakan mengenal dan melakukan kehendak Allah. Dengan mengenal kehendaknya, kita dapat hidup sesuai dengan rencananya yang sempurna untuk hidup kita. Coba kita bayangkan seorang anak yang ingin membuat orang tuanya bangga. Anak-anak tersebut tidak hanya mendengarkan nasihat orang tuanya, tetapi juga menghidupi nasihat itu, melakukan segala cara agar dia dapat menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jika dia ingin sukses, mungkin kesuksesan bisa membuat orang tuanya bangga. Tapi kalau hanya diam saja, pasti dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Tetapi dia harus melakukan segala cara, seperti bersekolah dengan baik dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia sukses. Begitu juga mengenal kehendak Allah berarti lebih dari sekedar mendengarkan firman-Nya. Kita harus melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti seorang anak yang ingin mengikuti keinginan orang tuanya, kita juga harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah dimulai dengan mendalami firman Tuhan melalui membaca Alkitab dan doa secara rutin. Selain itu, kita juga perlu mendengarkan suaranya di dalam hati kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Melakukan kehendak Allah berarti kita siap mengorbankan keinginan pribadi, mengikuti rencana Allah yang lebih baik dan sempurna. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah hidup yang mencerminkan kekudusannya, menjadi terang dan garam bagi dunia, serta memperkenalkan dan melakukan kehendak Allah. Untuk itu, marilah kita berkomitmen untuk menjalankan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah, agar kita bisa memuliakan namanya dan memberi dampak positif bagi dunia ini. Tuhan pasti membantu kita jika kita sungguh-sungguh melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin.